Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa nih ya. Kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita bahas tentang sensor network. Ini merupakan salah satu bagian penting dari pervasive computing. Bentar, ternyata memang mogok lagi nih. Oke. Ya, udah bisa ya. Jadi kita akan membahas ini ya. Apa sih sebenarnya wireless sensor itu ya. Lalu kita akan bahas juga tentang arsitektur ya, arsitektur dari wireless sensor. Pindahkan sedikit biar lebih jelas. Lalu di situ ada perbedaan ya tentang WSN dan MANET dan seterusnya ya. Kita akan coba bahas hari ini. Ya. Jadi apa yang disebut dengan wireless sensor network ya? Itu adalah bagaimana ya device yang otomatis itu ya menggunakan sensor-sensor secara kooperatif dia akan melakukan monitoring secara fisik ya, sifat-sifat fisik yang bisa ditemukan di alam atau ya ada di lingkungan begitu ya, kondisi-kondisi lingkungan. Itu bisa temperatur, bisa suara ya, bisa getaran, bisa tekanan ya, bisa gerakan ya, atau polusi udara misalnya. Itu kita bisa ukur tuh keadaannya itu ya di lokasi-lokasi yang berbeda ya. Nah, hebatnya di sini karena disebut dengan network ya, wireless pula begitu ya. Mereka berkomunikasi satu sama lain sensor-sensor itu ya. Nah, itu dari sisi definisinya ya. Jadi umumnya sensor-sensor ini juga ya terdiri dari resources yang terbatas. Baik memorinya atau kemampuan komputasinya ya. Bahkan bandwidth-nya ya umumnya begitu. Dan juga tentu saja yang paling krusial di situ adalah dari mana energinya gitu. Makanya akhirnya banyak juga yang disebut dengan device aktif atau device pasif begitu ya. Kalau yang aktif dia punya energi sendiri gitu, tapi kalau yang pasif ya dia akan terpicu oleh sesuatu gitu ya, yang dekat-dekat dengan dia sehingga dia punya cukup energi gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi dan umumnya juga yang namanya sensor wireless sensor network ini secara fisiknya ya bentuknya juga tidak terlalu besar umumnya gitu. Dan bisa diikutkan, di-embed ke environment tertentu gitu. Misalnya kalau kita taruh di sungai gitu. Ya, kita ikut di satu besi yang nempel di mana gitu ya. Jadi ada saking kecilnya itu bisa tidak terlalu menarik perhatian ya, dan tetap dia bisa bekerja dengan sebaik yang diinginkan gitu ya. Dan yang penting itu juga yang namanya WSN itu sensor networknya ini dia punya kemampuan untuk melakukan pengaturan sendiri gitu ya tentang bagaimana mereka mengirim data satu sama lain ya. Jadi itu kemampuan yang ditambahkan ya dari sensor tersebut begitu ya. Nah, secara umum ya, begitu kita pasang yang namanya wireless sensor network itu ya, sensor-sensor ini disebut dengan node biasanya ya, bagian-bagian yang disebar itu namanya node. Node itu bisa saling berhubungan satu sama lain ya, di situ ada garis ya gitu, menuju ke satu gateway sensor. Ya, jadi dia seperti di-pooling ya, semua data-datanya di-pooling ke salah satu gateway
baru dari situ nanti di-upload ke suatu pengolahan, ya, pengolahan data, gitu, ya. Jadi umumnya seperti ini tampilan proses arsitekturnya, ya. Nah, di apa namanya di arsitektur seperti ini, ya. Jadi memang proses pengalamatan khusus, ya, diberlakukan gitu, ya. Jadi masing-masing sensor itu kita kasih lokal unique address-nya gitu. Ya. Terus juga di sana ada apa data centric-nya, ada bagian data centric-nya, dan ini bisa berbeda satu sama lain sensornya gitu, ya. Jadi setiap node karena kita kasih unique address, maka setiap node punya kode yang berbeda, ya. Biasanya kita sih pakai MAC address-nya dari suatu sensor, ya. Nah, dia punya mekanisme pengiriman data gitu, ya. Dengan memberikan biasanya ya penamaan data itu dinamakan sesuai dengan atribut dari sensor tersebut. Sekalian menunjukkan bahwa data itu dari mana berada, gitu. Dari mana dia berasal maksudnya. Ya, begitu. Data dinamakan ya lebih dari satu atau banyak ya atribut-atribut yang ada di dalam sensor tersebut gitu. Ya. Kita bisa lihat aja ya, misalnya contoh pada sensor GPS misalnya. Kalau kita ya tulis biasanya ya, biasanya kita ambil datanya dari sensor itu ya, GPS yang di mana, lalu nanti berdasarkan dari situ juga ada alamat ya, alamat spasial gitu di situ. Ya. Di situ ada lintang utara, lintang selatan dan seterusnya. Jadi penamaan juga menunjukkan ciri khas dari si device tersebut. Ya, jadi gitu. Nah, jadi yang namanya wireless sensor node itu, ya, sensornya kita tahu semua, ya, adalah suatu transducer. Transducer itu adalah apa? Mengkonversi dari suatu bentuk ya, energi atau apa suatu bentuk sumber ya yang diukur menjadi bentuk yang lainnya gitu. Ya, yang biasanya itu merupakan fenomena fisik ya seperti panas, bisa cahaya gitu. Ya, pergerakan dan seterusnya ya gitu. Biasanya dirubahnya menjadi apa itu? Menjadi sinyal elektrik biasanya ya. Dan ada satu lagi perubahan lagi ya setelah menjadi sinyal elektrik itu menjadi digital gitu. Makanya biasanya di sensor-sensor ini suka ada di dalamnya ADC, analog to digital converter ya gitu. Nah, itu kalau sensor saja ya gitu. Tapi kalau begitu kita kasih nama sensor node ya. Jadi isinya adalah sensor itu sendiri ya. Ditambah lagi apa lagi? Biasanya kemampuan dari ini ya ada satu controller ya. Ya. Di situ misalnya onboard ya, dijadikan satu sensor, ada prosesor pengolahannya secara lokal, memori, ya, dan ada transceivernya. Nah, ini yang kekasannya di dalam wireless sensor network. Gitu. Ada transceiver, tempat dia melakukan komunikasi data dengan sensor-sensor yang lain. Gitu. Ya. Dan yang penting, yang namanya sensor node pasti ya mempunyai ya sumber power sendiri gitu. Ya. Nah, itu sensor node gitu. Nah, begitu kita bicarakan sensor network, maka itu terdiri dari berbagai macam sensor node ya. Banyak sensor node ya. Lalu net itu apa namanya? Mereka kita bisa atur, bisa bekerja sama gitu ya. Ya. Secara array misalnya ya sekarang kan banyak sensor yang bekerja sama satu sama lain ya kita sering sebut dengan sensor array misalnya ya. Untuk apa itu? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Nah gitu kira-kira ini misalnya gini ya misalnya drone misalnya ya drone itu cuma satu drone-nya tapi drone-nya bergerak ya enaknya sebuah kamera yang kita taruh di drone ya
kita bisa program, ya, kita bisa bikin drone itu mengambil foto setiap berapa meter dia terbang, misalnya begitu. Kemudian apa? Nah, ini sebenarnya seperti pengambilan array gitu ya, pengambilan sensor array. Jadi begitu tempatnya berbeda, dia ambil foto. Terus bergerak lagi ke tempat yang berbeda, dia ambil foto misalnya. Ya, itu kemudian kan biasanya kalau di dalam pengolahan geospasial, data geospasial, sensor hasil-hasil citra yang ditangkap dari sensor tersebut kemudian kan disatukan. Akhirnya membentuk suatu map besar gitu. Ya. Jadi begitu pula ini sensor network ini ya, kalau diibaratkan seperti drone itu ya, cuma kalau ini mungkin di setiap tempat yang tersebar itu ditaruh sensor, lalu kemudian masing-masing sensor akan bekerja dengan fungsinya, kemudian fungsinya itu disatukan, kemudian menjadi suatu misalnya kita membuat persepsi sendiri terhadap lingkungan yang ada di sekitar sensor tersebut. Jadi tujuannya itu sensor network itu, ya, bagaimana sensor yang banyak itu bisa saling bekerja sama, ya. Ini gambaran tentang arsitektur sensor node, ya. Ada microcontrollernya di tengah, ya, ada transceiver, ya, ada external memorinya, ya, ada power source-nya, ya, dan yang penting di sini sensornya itu sendiri. Kadang-kadang di sensor node itu bisa lebih banyak, lebih dari satu sensor gitu. Ada sensor yang berfungsi sebagai fungsi utamanya, dan ada juga sensor tambahan yang lainnya yang melakukan apa biasanya? Melakukan pengecekan terhadap fungsi utamanya. Apakah fungsi utamanya itu bekerjanya dengan baik atau tidak bekerja, ya, atau ada masalah gitu misalnya. Ya. Nah, itu jadi sekarang bahkan yang namanya sensor node itu punya kemampuan otomatisasi pengaturan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu kelebihannya sensor wireless sensor network gitu ya. Nah, jadi kemudian ya yang menjadi penting di sini adalah agregat dari data yang dikumpulkan dari sensor-sensor yang banyak tersebut gitu. Ya. Dan tentu saja nantinya di pengolahan lebih lanjut terhadap data-data itu, ya, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada secara masif gitu karena banyak sensornya, dan juga bisa mengurangi overlap data gitu antara satu sensor dengan sensor lainnya. Gitu. Ya, kalau kita misalnya menggunakan contoh drone tadi, ya, data citra yang berhasil di capture itu kan kita satukan satu sama lain. Misalnya drone mengambil gambar 50 gambar, kemudian gambar itu ditempel satu sama lain dengan algoritma stitching namanya gitu. Ya, akhirnya membentuk gambar yang utuh gitu ya dari potongan-potongan itu ya, dan tidak ada potongan-potongan yang berulang gitu. Ya. Jadi kalau ada kemiripan satu sama lain antara gambar di kanan sama dengan gambar di kirinya, kemiripan itu akan disatukan menjadi satu data gitu, ya. Nah, itu yang disebut menghilangkan overlap problem. Jadi pengolahan lebih lanjut dari WSN ini adalah bagaimana ya menghilangkan salah satunya overlap modem dan kemudian juga efisien dalam penggunaan energinya gitu, ya. Kalau bisa begitu ya. Jadi ini ada sedikit gambaran ya perbedaan suatu sistem ya wireless sensor network dengan mobile ad hoc network atau MANET gitu ya. Wireless biasa lah gitu ya gitu. Jadi WSN pakai ya similarity-nya pakai wireless, sedangkan kalau MANET pakai multi hop networking gitu. Kalau SN ya security-nya pakai simetrik ya, kalau MANET bisa pakai public key gitu. Ya. Simetrik itu kan yang cuma satu kunci ya, gitu. Kalau yang public key bisa dua kunci ya. Gitu. Terus routingnya ya, routingnya ada WSN punya pola khusus gitu. Ya. Sedangkan kalau MANET dia bisa bisa lebih canggih lah gitu ya.
karena magnet itu mendekati network wire ya biasa gitu ya gitu. Nah, sedangkan kalau WSN, nah di sini perbedaannya. WSN itu bisa terjadi resourcesnya sangat apa namanya sangat padat gitu ya, gitu resourcesnya ya, tersebar di mana-mana ya. Tapi kalau magnet ya kita lihat aja sekarang wireless itu kan ada keterbatasan ya gitu. Sebanyak-banyaknya wireless WiFi yang kita pasang di suatu tempat ya ada batasnya juga gitu. Ya, dan yang mengakses biasanya sesuatu yang oleh manusia ya gitu. Tapi kalau WSN ini ya WSN itu yang mengakses adalah sensor gitu. Jadi bukan manusia gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik WSN ya yang harus ada gitu supaya dia bisa disebut suatu WSN ya. Nanti pertama lihat ya konsumsi power dari node ya menggunakan baterai atau energi yang dipanen dari lingkungan misalnya. Ya, umumnya apa sih kalau di tempat kita? Kita menggunakan energi matahari biasanya gitu. Ya, atau yang lainnya. Terus ada lagi juga kemampuan untuk apa? Untuk menangani kalau ada node yang terjadi kesalahan gitu, ya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan kemudian bikin mogok yang lainnya juga begitu. Ya, itu juga gitu. Kemudian karakteristiknya yang lainnya itu adalah ada kemungkinan ya node yang mobile yang bergerak gitu. Ya. Dinamis begitu ya keadaannya. Kalau mungkin kawan-kawan pernah nonton misalnya film Twister, film lama sekali ya tentang mereka para pengejar badai gitu ya atau siklon ya badai yang berputar tuh anginnya gitu. Jadi begitu ada badai apa namanya angin puyuh itu yang besar di Amerika, mereka bukannya menjauh tapi malah mendekat. Ngapain mereka mendekat? Karena mereka mau ngitung diameter dari putaran angin itu gitu. Gimana cara bikin mengukur diameter itu? Dia lepas sensor-sensor yang sangat banyak. Jadi sensor itu ya ikut berputar di angin. Jadi tersebar. Itu yang mungkin yang disebut dengan mobility of node gitu. Dan salah satu karakteristik pentingnya ini ya di dalam suatu WSN itu adalah node-nya itu sangat heterogen. Ya, sensornya fungsinya berbeda-beda. Ya. Apa namanya? Dia punya otak ya gitu. Atau prosesornya juga berbeda-beda gitu. Bisa jadi begitu gitu. Ya. Jadi biasanya skalanya juga sangat besar ya pada saat dibuka ya pada saat kita ini aktifkan ya gitu. Dan kemudian juga tentu saja nih ya kemampuan utamanya dia untuk apa namanya tetap melakukan tugasnya gitu di kondisi alam yang kadang-kadang memang ekstrim ya. Misalnya kalau kita taruh sensor di Sungai Ciliwung misalnya, kan Sungai Ciliwung itu kan kalau lagi banjir ekstrim sekali gitu. Jangan sampai sensor yang kita pakai buat ngukur malah hanyut dan hilang atau rusak gitu. Ya, atau juga kita misalnya taruh di apa sensor-sensor di lautan misalnya. Lautan itu kan benar-benar ketidakpastiannya gitu ya. Sensor kita hanyut atau kemana dan seterusnya gitu. Nah, itu kita harus pastikan ya, jangan sampai hilang gitu sensor-sensor itu ya. Dan kalau bisa karakteristik dari WSN ini adalah penggunaannya mudah gitu. Sekarang memang kalau kita beli set-set yang sekarang ini, set WSN itu udah mudah memang sekarang. Ya, gitu. Dan desainnya adalah cross layer. Cross layer ini bagaimana ya sensor-sensor ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain walaupun mereka berbeda-beda, tapi mungkin bahasanya kita punya kesepakatan ya atau protokolnya punya kesepakatan. Sehingga apapun yang perbedaan yang ada di sana baik pun data
ya, atau cara pengiriman dan seterusnya, ya, itu bisa diterima oleh layer-layer yang lain yang lebih atasnya atau yang lebih bawahnya misalnya, dalam tingkatan-tingkatan itu. Nah, maka dari situlah mungkin ya WSN ini jadi tepat kalau kita menggunakan TCP/IP sebagai protokolnya, karena protokol TCP/IP kan terbuka, gitu, ya, dan ada cross layernya gitu satu sama lain, ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kalau kita melakukan desain terhadap OSN, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan tuh, ya. Yang pertama itu adalah toleransi terhadap kesalahan. Nah, itu. Jadi situasi ketidakpastian yang mungkin kita akan akan dihadapi oleh sensor yang kita buat itu, ya, makanya kita masukkan di situ toleransi kesalahan yang terjadi, ya. Namanya alam ya, begitu. Ya, pengalaman saya ya, selama kita melakukan percobaan hanya di laboratorium dengan situasi kondisi yang kita bisa rencanakan dengan sangat baik, ya, itu sih nggak ada masalah. Tapi begitu kita taruh sensor kita di alam, ya, alam luas kayak begini, ya, itu jadi tantangan juga gitu. Makanya kalau udah naruh suatu device di alam, itu kita harus masukkan juga toleransi kesalahan. Karena di alam itu semuanya bisa terjadi. Variabelnya sangat banyak gitu. Makanya kita asumsi-asumsi yang kita pakai ya di alam bahwa sensor ini bekerja bagaimana gitu ya. Itu harus dibuat tuh sebagai perencanaan ya. Terus desain yang baik dari suatu OSN itu adalah kemampuan untuk bisa skalabilitas ya, peningkatan skalanya gitu dengan mudah gitu. Atau pengurangannya juga dengan mudah gitu. Ya. Nah, juga jangan lupa juga dihitung cost produksinya gitu. Ya, jangan terlalu mahal juga pada saat kita misalnya harus melepas sensor gitu ya, dengan kamera yang mahal gitu, multispektral kamera gitu. Sedangkan yang mau dilepas lebih dari ya 10 sensor, multispektral kamera itu harganya bisa ya di atas 20-an juta gitu. Ya, makanya kita harus hitung-hitung tuh production cost-nya tuh. Ya, karena sensor itu begitu kita kita letakkan dan kita anggap hilang gitu, maksudnya dalam tanda kutip begitu ya, dalam tanda kutip, walaupun tentu saja kita harus menjaganya gitu ya. Ya itu tadi karena sensor ini akan diletakkan di alam ya, di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian ya, jadi gitu. Nah, kemudian juga yang penting ya dalam OSN design itu adalah bagaimana kita membuat tipologinya, tipologi networknya ya. Tadi yang saya gambarkan di depan itu tipologi sederhana ya, di mana node-node ya sambung menyambung menuju ke satu gateway, dari satu gateway baru masuk ke dalam ya diarahkan ke satu pengolahan ya, server pengolahan ya. Dalam OSN design juga kita juga memperhatikan environment-nya, lingkungan tempat ditaruhnya gitu. Dari situ juga makanya kita perhatikan kemampuan transmisinya ya, dan menggunakan media apa gitu ya untuk transmisi. Situ terpaksa kita harus bikin misalnya kabel-kabel atau bukan kabel, maksud saya BTS ya, pemancar ya, penguat pemancar ya gitu, dan seterusnya ya. Dan juga yang paling terakhir itu yang paling penting adalah konsumsi energinya ya, baik yang dikonsumsi oleh sensornya, baik yang dikonsumsi oleh komunikasinya, dan juga oleh data pengolahan datanya ya, jadi gitu ya. Ini beberapa aplikasi ya sensor, OSN sensor ya. Banyak ya di sini, militer ya, environment application. Militer itu dulu ya pernah datang ke lab waktu saya masih belajar ya, militer yang datang gitu ya, saya ikut rapatnya ya, melihat ternyata militer butuh kamera
ya, cerdas, yang akan diletakkan di mana? Di peluru kendali. Waduh, gitu. Jadi kalau di negara maju, ya proses apa istilahnya link and match antara lab atau universitas dengan industri itu sangat sangat bagus gitu ya. Jadi begitu militer butuh apa, mereka datang ke universitas. Ya, di beberapa pertemuan ya waktu itu ada yang datang itu dari pabrik-pabrik mobil, gitu. Ya, dari pabrik mobil datang. Saya perlu kamera cerdas yang supaya mobil saya ya seguru seilmu ya antar mobil produksi saya tidak akan mungkin bertabrakan satu sama lain karena ada mekanisme pengaman ya mobilnya punya kamera yang segera sadar kalau di depannya itu adalah merek yang sama maka dia ngerem sendiri gitu menghindari tabrakannya sendiri antar produk yang sama. Wah sampai begitu dulu datangnya begitu. Mereka minta siapa lab untuk melakukan penelitian yang terkait itu gitu. Ya untuk health application, nah sekarang ada telemedicine ya, itu juga termasuk ya. Home and office application ya, sensor-sensor yang kita taruh di kantor ya. Bahkan sekarang kan mudah ya kita mau absen, mau masuk ke mana, mau masuk ke ruangan tertentu ya, dan seterusnya itu ada alat-alat yang merupakan sensor yang kita pergunakan untuk autentifikasi misalnya ya. Begitu juga automotive application ya dengan adanya sekarang mobil-mobil canggih ya termasuk salah satunya mobil tanpa supir gitu ya di Google dan lain-lainnya gitu. Itu juga aplikasi yang cukup menarik tuh untuk ditaruh WSN di sana gitu ya. Dan ada beberapa komersil aplikasi komersil lainnya ya begitu. Jadi memang keuntungannya dari sensor ini adalah WSN ini maksud saya adalah bisa ya mengurangi keruwetan dari pengkabelan ya. Dan kemudahannya lagi yang lain adalah bisa mengakomodasi ya device lain gitu ya. Kalau ada yang baru ya kita tinggal pasang dengan mudah gitu. Ya. Jadi ini sangat fleksibel, kita pasang di mana saja secara fisik gitu ya. Dan tetap saja walaupun dia tersebar itu bisa diakses dalam monitor yang tersentralisasi. Itu keuntungannya WSN ya. Cuma memang biasanya pertama kecepatan ya. Itu pasti lebih rendah daripada network kabel gitu ya. Terus juga ada ancaman keamanan gitu ya karena ini wireless ya gitu sekarang orang bikin ngejam ya atau melakukan sekarang mah jarang yang ngejam terus mematikan wireless mereka kebanyakan mencuri data gitu ya jadi begitu kira-kira dan tentu saja untuk konfigurasi lebih banyak ya lebih kompleks daripada network menggunakan kabel ya terus ya masalah-masalah dari komunikasinya juga ya yang berbeda-beda. Jadi banyak elemen yang tidak standarnya berbeda ya, itu tidak sama gitu. Sehingga tentu saja kecepatan pengiriman jadi bervariasi dari banyak sensor gitu. Ya, ada yang benar-benar menggunakan Wi-Fi ya, 802.11 gitu. Ada yang menggunakan Bluetooth ya ada yang menggunakan yang lainnya dan seterusnya misalnya WiMAX dan seterusnya itu kan berbeda-beda kecepatannya ya itu bisa saja nanti menggabung ke satu gateway misalnya gitu bagaimana yang berbeda-beda kecepatannya gitu kita bisa atur supaya tetap harmoni satu sama lain itu juga gitu ya dan memang harganya masih juga besar ya gitu ya jadi proses sensornya untuk instalasi juga tentu saja memakan biaya gitu ya. Jadi itu kira-kira ya yang terkait dengan kekurangannya gitu ya. Nah, ini beberapa challenge ya, beberapa tantangan ya
yang dihadapi oleh para peneliti atau para produsen WSN, ya, sistem WSN ini, ya. Pertama heterogen, ya, heterogenity-nya, ya, device-nya, bagaimana kita bisa membuat WSN itu, sistem WSN yang apa? Yang bisa menerima berbagai macam device yang berbeda, ya, vendornya berbeda gitu, tapi bisa kerjasama di situ. Nah, itu kan juga harus ada protokol yang disepakati oleh banyak orang, ya. Dan tentu saja yang kedua, ya, bagaimana mendistribusikan proses. Gitu. Ada algoritma, ya, yang tersentralisasi, ya, mengumpulkan semua data dari sensor yang sangat banyak itu, dari node yang berbeda satu sama lain, ya. Nah, dan kalau bisa bandwidth-nya itu rendah, gitu, untuk komunikasinya, gitu. Ya, jadi data itu yang dikirimkan itu harus seefisien mungkin. Ya, sampai saat ini yang paling efisien ya teks, ya, teks, ya, masih kecil gitu. Bagaimana kalau kamera video? Nah, ya itu juga kalau itu besar itu, gitu. Ada beberapa kamera, ya, ada pemrosesan lokal, dia mengubah video yang ada menjadi apa namanya data teks, gitu. Video dirubah jadi teks, gitu. Ya. Jadi dia mengambil feature-feature yang ada video di dalam video itu, kemudian feature-feature itulah yang dikirim. Kemudian di tempat penerimaannya, feature itu kemudian direkonstruksi ulang, ya, dibangun ulang sehingga bisa semirip mungkin dengan konstruksi video yang tadi, gitu. Ya, itu kan berarti suatu algoritma yang canggih itu, ya. Itu di computer vision itu dipelajari itu, ya, gitu. Bagaimana mengubah video menjadi teks, gitu. Ya, kemudian dari sana teks itu membangkitkan ciri-ciri yang cukup lengkap sehingga kita bisa bangun kembali, rekonstruksi ulang, ya, menjadi seperti video lagi, gitu, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, tantangan selanjutnya yang ada di WSN itu bagaimana koordinasi skala yang sangat besar itu, ya. Gimana mengkoordinasikan, ya. Terus juga ada utilization of sensor, ya. Jadi kegunaan dari sensornya itu juga harus bisa kita jamin dengan bisa melakukan kinerja yang maksimum, tapi energinya kecil, gitu. Ya, proses penggunaannya. Ini kan ada sensor yang kita bisa set setiap 3 detik, setiap 10 detik, setiap 5 menit, nah gitu. Semakin banyak dia melakukan ekstrak data, tentu saja kebutuhan energinya menjadi semakin besar. Dan benar nggak kita perlu data setiap 3 detik? Itu harus direncanakan dengan sangat baik. Ya. Nah, kemudian juga yang namanya, apalagi sekarang tuntutannya adalah sensor yang bisa melakukan real-time computation. Coba. Ya. Begitu data terambil, ya, transducer mengubah data ke listrik, dari listrik dirubah menjadi apa namanya? Digital, dari digital kemudian dikomputasi, dihitung data itu, dimanipulasi, ya, gitu. Diproses, gitu. Ya. Jadi artinya apa di situ? Dan memang sih secara hardware, secara prosesor, sekarang prosesor yang kecil-kecil itu juga, ya, jangan dikira kecil-kecil, ya, ternyata juga kekuatannya juga cukup besar, gitu. Ya. Tadinya cuma ada PC besar, sekarang ada mini PC, nah, gitu kan? Itu contoh misalnya. Ya, kita bisa lihat perkembangannya mini PC seperti Raspberry misalnya. Ya, sekarang udah 1 giga, berapa? 2 giga atau berapa giga tuh sekarang? Ya, Raspberry yang terakhir. Raspberry 4 kalau misalnya. Ya, jadi begitu. Nah, ini secara operasional, ya, tantangan dari WSN, ya. Nomor 1 memang efisiensi energi. Yang kedua adalah storage yang punya batas, ya, dan tentu saja komputasinya yang terbatas juga, gitu. Yang ketiga tentang low bandwidth, bandwidthnya yang dipakai sedikit saja, jangan banyak-banyak.
Dan jangan sampai ada high error, ya, rasio kesalahannya yang tinggi gitu, ya. Nah, ini juga yang jadi tantangan di dalam pembuatan wireless sensor network, ya. Errornya itu pertama di komunikasi wirelessnya, yang kedua noise-nya, gitu. Mungkin masalah kita di Indonesia ini karena ada cuaca, ya, cuaca yang kalau saya mah di Bogor pasti hujan gitu, ya, hujan angin, ya, nggak peduli dia lagi musim apa gitu. Ya, itu banyak noise gitu. Ya, noise dari alam gitu. Ya. Nah, ada juga mungkin node yang failure gitu. Itu juga error yang ketiga gitu, ya. Jadi 3 error inilah yang jadi tantangan kita supaya bisa kita minimalisasi. Dihilangkan tidak mungkin, ya. Nah, jadi secara operasional juga scalabilitas tuh jadi isu besar tuh. Semakin besar ya suatu sistem WSN kita bisa jalankan, wah ya node-nya kan berarti banyak, ya, semakin bagus gitu, ya. Sekarang banyak itu ya misalnya terkait dengan komunikasinya, ya, ada sistem yang namanya LoRa, ya, ada sistem yang apa namanya proses kompresi datanya sangat baik sekali, udah teks udah sekecil itu dikompres lagi menjadi lebih kecil dan makanya kemudian menjadi cepat, ya, dan lebih banyak pula data yang bisa dikirim dan seterusnya, ya. Nah, juga ya tantangan selanjutnya adalah survivability in harsh environment. Jadi sensornya juga harus bisa selamat dari situasi keadaan sekitarnya, tempat dia ditaruh gitu, ya. Dan tentu saja eksperimen adalah ya suatu yang terus kita lakukan untuk mengukur suatu efektivitas sensor itu baik atau tidak, ya. Nah, ini contoh aja ya untuk smart home atau smart office, ya. WSN-nya bisa mengontrol apa namanya electrical device di rumah atau di kantor gitu, ya. Jadi kita kan suka lupa matiin lampu gitu, ya. Kalau cuma rumah kita mungkin ya kecil lah, tapi kalau kantor ya lupa matiin lampu itu kan energinya jadi besar. Well, rumah kita juga kalau setiap orang selalu lupa matiin lampu juga besar juga akhirnya konsumsi listriknya, ya. Kayak masa pandemi ini kemarin ya, kita kaget kok tagihan listrik jadi besar. Nah, itu juga sampai saat ini juga kita belum punya ya sistem yang bagus ya untuk mencatat listrik, padahal itu juga termasuk pervasive computing juga tuh, ya. Kita mengukur pemakaian listrik di rumah-rumah pelanggan PLN tuh, ya. Sekarang yang datang masih orang gitu, ya. Jadi mungkin itu juga termasuk yang harus kita perbaiki gitu, ya. Nah, jadi itu kira-kira ya awal ya tentang WSN, ya. Ini tantangan kita ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan WSN di dalam pervasive computing, ya. Nah, selanjutnya ini ya, saya ingin menyampaikan ya, tentang implementasi WSN tadi. Ya, saya kasih contoh satu di sini ya, implementasi dari WSN. Bentar, kita buka dulu datanya. Nah, ini dia ya. Kita pindahin dulu supaya jelas kelihatannya ya. Nah, ya. Nah, kita lihat ya. Jadi tadi kata kuncinya ya, dia bisa self configuring network ya. Terus ada sensor node-nya sendiri ya. Jadi yang di self configuring itu biasanya apa? Communication-nya ya, menggunakan radio signal ya, gitu. Terus mendeploy, mengirimkan quantity of sense gitu ya, hasil monitoring dan pemahaman ya terhadap apa? Physical world gitu.
fisik ya dari yang di itu. Nah, tadi yang disebut wireless sensor node itu tadi ya secara istilah di pervasive computing atau di ubiquitous computing itu namanya mods ya, mods ya, gitu. Ya. Jadi WSN ini menjadi apa? Menjadi jembatan antara ya, jadi bridge di sini ya antara real physical dan virtual world. Gitu. Ya. Nah, ini kira-kira ininya ya, di kurang lebih begitu. Kalau mau lihat dari perkembangannya ya, sensornya makin lama makin kecil ya. Gitu. Ya. Bahkan dikabarkan gitu ya, ada apa? Ini orang impian tahun 99, tahun lama ya gitu. Bahwa yang disebar ini di sini nih ya, debu gitu ya, gitu. Seakan-akan debu itu juga sensor itu ternyata yang disebar gitu. Ya, gitu. Nah, ini anatomi dari mode itu ya atau node wireless sensor node ya. Ada prosesornya ya. Bisa macam-macam modenya. Lagi tidur, lagi idle, tidak mengerjakan apa-apa tapi nyala ya, lagi aktif gitu. Jadi paling tidak ada 3 kondisi tuh dari prosesornya sendiri. Ya. Terus di sana ada power source-nya ya. Power source-nya bisa berupa baterai ya. Baterai yang koin atau baterai yang kecil gitu ya. Bisa juga berupa solar panel dan seterusnya ya. Terus dia punya memori, terus dia punya radio dan dia punya sensornya sendiri. Jadi motor anatomi itu isinya ya. Jadi gitu. Ini gambarannya ya. Nah, jadi sekarang memang kita lain ya. Ini sekarang sementara ini kalau kita masih bicara sensor konvensional ya nggak ada komunikasinya, yang nggak ada. Ya, memori mungkin sekarang sudah ada gitu. Ya, tapi komunikasinya nggak ada. Jadi kalau beda ya, kalau di WSN ini sensornya adalah sensor-sensor yang lengkap gitu. Nah, selanjutnya ya. Ini mungkin gambarannya ya, satu sensor yang lengkap dengan prosesornya, dengan memorinya dan seterusnya ya. Ini juga anatominya ya. Ada penutupnya ya, ada sensor boardnya, ada prosesor boardnya, baru di kolongnya paling bawah ini adalah baterainya gitu. Jadi secara anatomi begitulah tampilannya. Nah, ini sebagai contoh juga ada sensor yang menggunakan ya tentu saja wireless, dia pakai penguat lagi antena gitu, supaya rangkaiannya bisa jangkauannya menjadi lebih panjang lagi ya gitu. Nah, ini makin lama ya makin kecil nih ya. Yang namanya mode anatomi itu ya ada komponen-komponen atau ada elemen-elemen yang benar-benar perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena konsumsi energinya gitu. Ya. Ya. Jadi pertama ya yang namanya sensornya harus punya kekuatan yang bagus gitulah, itu ya, itu tuntutannya ya. Gitu. Tapi juga ya harus bisa hemat gitu. Baterai aja kalau bisa setahun sekali gantinya gitu. Ya, bagaimana tuh caranya efisiensi energi di dalam penggunaannya gitu, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah sensornya sendiri harus bisa beroperasi di environment yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Gitu, ya. Kemudian di alam coba apa yang paling itu ya. Nah, karena kita negara tropis, kena matahari terus-terusan, nah itu ya tuh. Itu juga jadi tantangan tuh. Panas matahari yang datang tiap hari gitu. Ya, sensornya kan lama-lama lapuk dia. Gitu, panas, hujan, ya. Apalagi di sini kita punya tantangannya di Indonesia ini adalah kelembaban udara yang sangat tinggi gitu. Jadi semua udara itu ada airnya. Nah, air itu kan musuh dari elektronik ya, peralatan elektronik gitu. Ya, belum lagi ada debu gitu. Ya.
Atau tentu saja ya, yang ada di udara kita tuh gelombang bukan cuma satu, maka bisa terjadi interferensi gelombang juga. Ya, jadi tiga ini tuh kita harus garis bawahi nih, gitu. Ya. Nah ini beberapa contoh nih, ya penggunaannya. Ya bisa taruh di kapal, ya kapal laut, ya kapal tanker, ya bisa energi saving di smart grid elektrik, ya misalnya di pusat pembangkit listrik, gitu. Ya. Terus juga untuk komunikasi di transportasi, ya, dan aset tracking, ini itu juga, ya improve productivity, intelligent building, meningkatkan safety dan security, ya, untuk healthcare, smart home, ya untuk pertanian, nah gitu, ya untuk pertanian banyak sekali nih penggunaannya nih, gitu, ya menarik tuh, ya sekarang isunya karena corona akan terjadi misalnya ancaman terhadap ketahanan pangan, makanya kita harus gimana dalam situasi yang orang nggak bisa banyak bekerja dan bergerak ini, bagaimana kita bisa tetap memanfaatkan membuat produksi pertanian tetap maksimal, gitu, ya. Ini 3 bulan aja kita udah keteteran ini, gitu. Kalau wabah ini berlanjut sampai setahun 2 tahun, maka ancaman yang selanjutnya adalah pangan, gitu, ya. Ini, itu sebenarnya bisa dideteksi, ya dideteksi dengan memasang sensor di pertanian. Jadi pertaniannya kita pakai sensor. Ya saya menarik ya, ini saya ceritakan ya. Pekan ini gitu, pekan yang sama ya. Dari Senin kemarin saya membuat pengukuran memanfaatkan drone di lahan pertanian gitu. Ya. Sekalian nyoba drone yang punya sensor kamera baru ya, multispectral imaging. Ya. Harganya 100 jutaan lebih gitu. Kita taruh di drone, terus kita pilih beberapa modenya yang ada di sana, ternyata memang luar biasa tuh multispektral itu ya, dari kita tampilan dari atas ya, kita coba dari 20 meter, 30 meter, 100 meter di atas gitu. Ya, dengan multispectral imaging system capture itu ternyata cukup jelas. Bahkan dia bisa membaca keadaan tanahnya bagus atau tidak. Suatu lahan yang dikerjakan oleh petaninya dengan baik itu kelihatan rapihnya gitu dengan drone itu ya gitu. Jadi kita bisa ngecek tuh ini petaninya agak ini nih lambat nih kerjanya nih, dia baru sedikit nih ya, misalnya begitu. Dari hasil foto udara, kitanya cukup ada di satu tempat, drone-nya aja yang keliling-keliling sambil kita pantau ya, lalu kita akan langsung tahu bahwa suatu lahan itu bagus atau tidak, rusak atau tidak, ya bahkan dedaunannya itu bisa kita lihat ya, dedaunnya berpenyakit atau tidak, nah gitu ya. Tinggal kita secara otomatisasi, maka hasil dari pemotretan drone itu nanti akan diolah dengan memanfaatkan algoritma imaging gitu, misalnya merekonstruksi, mengenali misalnya ya. Jadi tahu nih penyakit apa nih yang sekarang lagi menyerang tanaman, hama apa yang lagi menyerang tanaman, terus keadaan tanahnya bagaimana gitu, terlalu basah apa kurang air justru, dan seterusnya ya. Itu contohnya ya. Jadi kita bisa pakai itu semuanya ya. Sekarang sensor juga kan mungkin ini zamannya ya, sensor yang menggunakan kamera itu juga sangat luas penggunaannya ya. Jadi gitu. Ini contoh penggunaannya di intelligent building ya. Jadi bangunan yang cerdas gitu. Bisa mengurangi energi yang terbuang ya. Untuk memberikan kelembaban udara, ventilasi udara, dan AC control ya. Air conditioning control yang baik gitu. Maka untuk bisa melakukan pengaturan-pengaturan ini supaya bisa mengurangi penggunaan energi, maka dia harus bisa mengukur. Ya. Sekarang kan
AC sekarang udah agak bagus ya gitu. Begitu kelihatan oleh dia gitu ya. Banyaknya orang di suatu ruangan. Nah, taunya banyak orang dari mana? Dari meningkatnya CO2 misalnya ya. Maka kemudian AC itu mendadak temperaturnya dia rendahin, terus dia blowernya dia kencengin gitu misalnya. Air flow-nya dia arahkan ke wilayah-wilayah supaya orang nggak kegerahan misalnya gitu. Ya, begitu kira-kira. Ya, ini contoh di intelligent building. Termasuk misalnya ini memonitoring mechanical stress setelah terjadinya gempa bumi. Ya, ditaruh di jembatan-jembatan di seperti ini nih. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya. Nah, ini juga bisa nih membuat apa namanya operasi pendeteksian bencana-bencana misalnya. Ya, Indonesia butuh banget nih kemarin nih titik-titik api gitu. Ya, ini negeri ini kasihan ya. Begitu musim panas kebakaran, begitu musim hujan kebanjiran gitu. Dan sekarang lagi kepanasan kebanjiran kena virus gitu ya, gitu juga ya. Tapi memang alur bencana yang di negeri kita ini memang cukup besar ya. Artinya di sini banyak proyek pervasive computing di wilayah disaster ya, gitu. Disaster maksud saya. Ya. Jadi bagaimana kita punya early warning system yang bagus misalnya, ya. Gitu. Jadi kebakaran itu titik api bisa kita tahu lebih dulu, ya, karena kan api kan mulainya kecil dulu, nggak mungkin langsung besar gitu. Ya, jadi kalau kita ketahuan masih kecil langsung kita kasih langkah-langkah pencegahan gitu. Nah, ini kemudian ada lagi nih, ini juga yang menarik nih, biodiversity mapping untuk mengobservasi binatang-binatang liar. Ya. Jadi ini juga termasuk nih ya pekerjaan. Ya. Indonesia banyak juga binatang liarnya gitu. Ya, termasuk orang liar juga banyak gitu. Ini kalau bisa dideteksi bagus itu. Ya, gitu ya. Jadi bisa mengamati orang hutan ya, perilaku orang hutan misalnya. Kita petakan di wilayah mana yang paling banyak orang hutannya di bulan Januari gitu. Kalau di bulan Februari mereka ada di mana gitu ya. Begitu juga gajah dan seterusnya gitu ya. Nah, komunikasinya sendiri nih ya. Ada dua standar ya. Ya, 802, 15 ya, 4 dan ZigBee. Ya, gitu. Maksimal distance-nya, maksimal jaraknya 100 meter ya. Bermain di 2,4 GHz atau di 3,3 GHz atau di 3,5 GHz ya gitu. Nah, ini juga nih ya ada istilah LLN ya. Jadi bagaimana supaya bisa terjadi optimalisasi terhadap LLN ini ya. Jadi gunanya adalah supaya menghemat energi. Jadi ada maintain energi juga di sistem sensor wireless sensor ini ya. Nah, makanya kemudian pola-pola trafficnya juga bisa diatur ya dengan aliran-aliran ya MP2P, P2P misalnya, P2MP dan seterusnya ya. Nanti ini bisa didalami lagi nih ya, ini terkait dengan menghemat energi ya gitu. Ini beberapa apa namanya wireless standar ya yang kita bahas kemarin sebelumnya ya. Tapi kita tidak terlalu banyak tuh yang dibahas ya gitu. Nah, ini satu persatunya ya, ada yang 80215 ya. Ada yang pakai ZigBee ya. Ya, ada yang ini juga ya, beberapa channel yang ada di dalam 80215 masuk bitrate-nya itu kita yang perhatikan ya, channelnya makin banyak channel itu bagus ya. Bitrate itu terkait dengan rasio bit yang terkirim dalam satuan waktu tertentu ya. Makin banyak apa namanya? Makin cepat ya makin baik gitu ya. Gitu. Makin banyak ya gitu. Jadi cepat banyak itu hubungannya dengan bandwidth ya gitu.
Kan kadang-kadang kalau bandwidth itu seperti jalan kan, ya. Ada jalan kampung, ada jalan kota, ada jalan apa bebas hambatan, itu tentu saja beda tuh kapasitasnya gitu. Ya. Ini tentang komunikasi. Nah, saya lanjut sedikit lagi ya, gitu. Ini tentang bagaimana desain space of WSN ya, gitu. Di sini RF nih radio frekuensi ya. Di sini ada networking, di sini ada security. Ya. Jadi desain space-nya begini tadinya ya. RF itu kan ya, bagaimana disalurkan kan ya komunikasinya menggunakan radio ya. Jadi kemudian biasanya kalau menggunakan WSN, security bukan di bagian terakhir, tapi security ada di tengah. Gitu. Ya, di radio frekuensi ya dari mulai apa media komunikasinya di sini ya sudah ada security ya, kemudian baru masuk ke networking dan itu juga sudah diamankan. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini ada macam-macam ya, ada source datanya ya. Sensornya berbeda-beda satu sama lain ya tergantung apakah sensor suara, kamera, temperatur dan seterusnya. Terus ada juga sync data. Nah, sync data itu apa? Untuk menerima data ya, menerima data dari WSN yang source tadi gitu. Ya. Dan memancarkannya lebih lanjut gitu. Ya, gitu. Nah, jadi ini lebih lanjut lagi. Kalau yang bagian source ini yang terkait dengan sensornya sendiri. Kalau ini bagaimana kita men-spread atau menyebarkan data-data yang dari banyak sensor itu ke tempat yang lebih luas gitu. Baru kemudian ujungnya adalah aktuator. Aktuator itu bagaimana kita bisa ya melakukan pengaturan atau pengendalian terhadap suatu device ya. Device itu bisa ditaruh di dekat sensor itu juga bisa atau di tempat lain gitu. Ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan sync of data yang dia dapatkan sebelumnya. Ya, jadi gitu kira-kira. Ya. Nah, ini tipe aplikasinya yang mungkin dibuat menggunakan WSN. Ya. Jadi ini interaksi pola-pola interaksi antara source dengan sync. Ya, yang tadi ya sync. Ya. Source itu kan sumbernya, sync itu proses pendistribusiannya ya jadi gitu. Jadi mungkin yang pertama tipe aplikasinya adalah deteksi kejadian ya, kejadian ya dan mereport kejadian tersebut sebagai interesting sync ya gitu. Terus bisa juga kita melakukan pengukuran secara periodik ya. Nah, ini kalau kita mau buat aplikasi WSN nih ya, ini yang kedua, mengukur secara periodik. Terus juga bisa kita mengaproksimasi suatu fungsi tertentu ya, menggunakan sensor network untuk mengaproksimasi fungsi ya space atau waktu ya. Misalnya kita bisa melihat area temperatur ya di mana gitu ya. Tadi sebagai apa namanya pendeteksi kebakaran hutan misalnya. Ya. Titik-titik api yang kecil, titik-titik api yang besar itu kan bisa tersebar. Ya. Ini kalau kita menggunakan infrared misalnya ya, kamera thermal gitu, itu akan kelihatan sekali tuh. Ya. Proses panas yang terjadi. Panas juga bukan hanya dari api yang kebakaran di bawah, tapi matahari juga ya setelah sekian lama gitu dalam suatu hari gitu ya, dia menyinari bumi. Nah, itu kan panasnya makin lama makin panas itu. Ya. Tapi kita nggak boleh deteksi itu sebagai titik api karena itu kan panas normal gitu, tidak sampai mengakibatkan kebakaran gitu. Nah, dan ini juga satu lagi nih ya, tipe aplikasi yang penting itu proses trackingnya. Itu yang kita sekarang lakukan menggunakan Google Map ya. Sekarang proses tracking itu sangat hebat ya, sehingga tidak perlu lagi sensor-sensor khusus buat manusia ditaruh di mobil, tapi manusianya aja suruh bawa sensor gitu ya. Secara kita tidak sadari, HP kita itu adalah sensor semuanya.
Itu bisa di tracking itu semuanya. Makanya kemudian dalam dunia intelijen hari ini nggak usah susah-susah lagi kita nge-tracking orang, nggak usah susah-susah kayak James Bond dulu harus pakai apa ya, nyelip-nyelipin di baju musuhnya gitu ya, sensor gitu ya. Sekarang mah nggak usah, cukup kita analisis HP-nya, analisis mobile phone-nya, dapatlah kita ya segala macam hal yang kita inginkan gitu. Nah sekarang makanya kemudian lihat ya, yang namanya WSN ya, radio frequency, security, networking, dan kemudian ada tambahannya di sini interaction. Interaksi antara siapa? Antara kita ya, antara manusia dengan mesin, antara mesin juga dengan mesin ya. Ini kalau di sini kan bisa device juga ya gitu. Bisa juga orang gitu kan gitu. Interaksi ini bisa terjadi ya gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan ya dalam proses perencanaan kalau kita mau membuat WSN gitu. Ya. Seberapa banyak bagaimana sensor itu dideploy? Ya. Kalau kita jatuhin lewat kapal, itu pasti random tuh gitu. Susah juga tuh gitu, bisa kemana-mana itu kirimannya gitu ya. Atau kita pakai fix regular deployment ya. Jadi di mana ya pokoknya kita akan taruh di tempat-tempat yang sudah kita tentukan gitu ya. Atau kita menggunakan mobile sensor node ya yang bisa bergerak ya untuk apa namanya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Bisa juga passive move ya, tapi bergeraknya itu gara-gara apa? Ditiup angin misalnya, hanyut gitu dan seterusnya. Ya, ada juga yang bisa kita pasang seperti itu. Ya, jadi mobile yang umumnya adalah bisa secara aktif mencari area yang menarik gitu bagi sensor tersebut untuk diukur gitu. Ya. Gitu. Nah, makanya kemudian akhirnya ada tambahan lagi yang namanya desain WSN itu, ya. Selain interaction, tambahan lagi deployment. Bagaimana kita mendeploynya, menyebarkannya, gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian juga setelah disebar kan harus di-maintain, gitu. Maintain itu apa saja misalnya, mengganti baterai, ngecek ada nggak apa namanya operasi-operasi yang unattended gitu ya, tidak benar gitu operasinya ya, ngaco gitu pengoperasiannya gitu. Ya, terus juga kita ngecek energi supply-nya misalnya gitu ya, gimana kalau supaya sekali lepas-lepas aja gitu ya, kita pakai solar cell lah, nggak usah ganti baterai misalnya begitu ya. Nah itu kemudian akhirnya tambahannya adalah baterai life, jadi energinya gitu. Jadi ini wilayah-wilayah langkah-langkah yang kita harus apa namanya lengkapi, harus kita jawab pada saat kita melakukan perancangan WSN gitu ya. Ini beberapa karakteristiknya ya gitu. Tipe servisnya apa saja, quality servisnya juga kita tentukan ya. Terus toleransi terhadap kesalahannya seperti apa, dan lifetime-nya ya, udah berapa tahun tuh ya harus kita ganti. Contoh dulu misalnya ada masalah dengan pendeteksi tsunami di Indonesia. Karena apa? Karena setelah waktu proyek pertama disebarkan, ya sudah bertahun-tahun nggak pernah dicek gitu, masih ada atau enggak. Ya, nah itu juga berarti kan kurang maintenance gitu. Ya, itu juga sangat mempengaruhi lifetime ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi di sini nih ya, ada data integrity gitu di ujung ya. Data integrity itu bagaimana kita bisa memastikan data yang ada itu tetap aman gitu, tetap benar gitu ya. Itu juga bagian dari security sih sebetulnya ya. Nah ini requirement-nya ya. Untuk bisa semua hal itu bisa dilakukan dengan baik, maka ya karakteristik WSN yang ada itu harus apa? Harus
scalability, ya, wide range of density, ya. Jadi dalam satu area, misalnya dalam 1 meter ada 100 sensor, waduh gitu, hebat banget tuh. Kalau bisa programmability, itu sekarang jadi tuntutan, ya. Pada saat lagi berjalan bisa diprogram, ya. Dan tentu juga kemudahan dalam maintainability, ya, melakukan maintenance. Gitu. Itu ada tambahannya lagi tuh di situ berarti programmability, ya. Ini space dari WSM, ya. Nah, jadi kawan-kawan semua, ya, dari hal yang ini tadi, ya, ini kita mau di sebelah mana, ya, mau concern di sebelah mana, ya. Kalau kita sebagai perencana dari IoT atau perencana dari pervasive computing ini, tentu saja kita harus memperhatikan semuanya, ya. Kalau kita mau ngambil parsial saja pekerjaannya, ya kita bisa misalnya mengambil programmability-nya atau security-nya misalnya. Ya, lain-lain networking sih udah biasanya sudah berjalan dengan otomatis. Mudah itu, hanya sekedar menggunakan menggunakan dalam tanda kutip transceiver atau modem-modem tertentu yang memang sudah disediakan dalam standar tertentu. Standar Zigbee, standar Wi-Fi, standar dan seterusnya banyak. Ya. Dan yang ketiga menurut saya, ya programmability, security, dan data integrity. Nah, proses data integrity, pengolahan data dan seterusnya itu juga suatu pekerjaan yang menarik. Ya, ini tentu saja bisa diambil oleh orang-orang yang latar belakangnya SI misalnya, ya, dia ngambil datanya saja, kemudian datanya diolah. Setelah diolah, ditampilkan menjadi dalam bentuk laporan yang enak dibaca. Gitu, ya. Nah, ini sensor family-nya juga cukup luas, ya. Dari proprietary-nya juga, ya. Ada yang sensornya memang harus bayar atau sensor yang kita bisa buat sendiri, gitu, ya. Open wireless sensor lah, gitu, ya. Ada yang kita beli sudah jadi, ada vendornya, ada yang kita bisa buat sendiri. Ya, itu dari tipe sensornya, ya. Terus ada juga yang kita lihat dari tipe komunikasinya, apakah dia IP versi 4, apakah IP versi 6 misalnya kayak gitu. Ya, gitu. Tapi kalau udah dia IP versi 6 tuh udah sangat luas tuh sensornya, ya, dibandingkan dengan IP versi 4 yang sekarang, ya. Jadi smart object-nya sangat bisa kita pakai banyak gitu di IP 6, ya. Jadi ini nih, bahkan semua lampu kita ada IP address-nya. Nah, itu kita bicara IP versi 6. Bahkan lampu aja ada IP address-nya, ya, gitu. Ini sekarang dunia kita dunia Internet of Things, ya. Jadi itu yang kita hadapi sekarang. Ya, itulah pervasive computing. Jadi memang kelanjutan dari pelajaran ini, ya, jika ingin didalami, ya Internet of Things. Ya. Jadi kemampuan kita, ya, membuat suatu sistem yang bisa mendeteksi keadaan sekitar kita gitu. Kemudian mengolahnya, kemudian mentransmisikannya. Ya, mengolahnya dulu secara lokal, ya. Maksudnya apa? Bisa melakukan pengecekan apa yang didapat nih sebenarnya benar enggak, sensor ini bekerja dengan baik atau enggak. Begitu sensor itu baik, baru dia lakukan transmisi. Transmisi dikirimkan ke gateway. Dari gateway baru nanti ada pengolahan, istilahnya kalau udah mulai sensornya kayak pervasive computing seperti ini, maka itu pengolahan big data jadinya karena sensornya banyak. Gitu, ya. Nah, sampai kini sekarang tuh, ya, smart object tuh terus bertambah tuh sampai sekarang. Lihat nih, ya. Batas di tahun 2028, ya. 2028. Maksudnya 2008, ya.
yang terkoneksi, device yang terkoneksi itu udah melewati dari orang, gitu. Jumlah orang yang ada. Gitu. Ya bisa kita lihat tuh ya. Di 2020 populasi orang di dunia ini 7,6. Sekarang device yang terkoneksi satu sama lain ada berapa di situ? Ada 50 billion. Coba. Ya. Jadi satu orang ya bisa terkoneksi sampai 6,58 device ya, atau buletin aja lah. Satu orang 7 device, 7 koneksi kemana-mana. Ya, sangat kelihatan ya, sangat kelihatan. Ya, dalam satu waktu kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan smart TV, bisa menggunakan laptop, ya. Apalagi kita ini rata-rata HP-nya minimal 2 gitu. Orang Indonesia rata-rata HP-nya 2 gitu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira ya. OSN ini sekarang udah jadi kepastian. Sangat menarik, kompleks, dan teknologi baru. Ya. Untuk kawan-kawan di sini kalau mau riset di bidang ini, tadi ya, kuenya tadi ada berapa tuh tadi? Ada 6 atau 7 tadi ya. Ya, proses penyusunan WSN itu ada cukup banyak. Mau makan kue yang mana untuk risetnya gitu. Dan tentu saja aplikasinya masih sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Tadi mau diaplikasi di rumah sakit, mau aplikasi di transportasi, mau aplikasi di sekolah, mau aplikasi di rumah gitu. Ya, atau tempat-tempat umum di terminal, di airport ya. Makanya ini sebenarnya begitu kita pasang sensor ini dan bekerja dengan baik ya di wilayah kita, maka bolehlah kita sebut itu airport 4.0. Wah, gitu. Atau rumah ya 4.0 gitu. Jadi udah canggih tuh rumahnya gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan hari ini ya. Saya lihat di mana di Classroom belum pada datang tuh, di Classroom pada datang dong gitu ya. Gitu, ya. Di Classroom silakan isi forumnya ya, itu sebagai absensi kehadiran ya. Jadi diisi nanti besok ya. Besok akan saya kumpulkan itu ya, forumnya yang belum diisi tolong diisi ya, ada 3 diskusi di sana, isi aja ya sebagai absensi teman-teman semua di perkuliahan saya. Terus untuk besok saya akan tulis juga ujiannya ya, di ujiannya. Kelas ini ada berapa orang ya? 12 atau 13 orang kira-kira? 13 Pak. Ada 13 orang ya? 13. Berarti hari ini ada yang nggak masuk nih, ada dua orang ya? Gitu. Nah, jadi nanti akan saya kasih tugas, ujian maksud saya. Masing-masing setiap orang akan berbeda ya tugasnya ya. Tapi yang jelas saya minta supaya kawan-kawan di sini bisa bisa membaca lah gitu ya. Bisa membaca terkait dengan pervasive computing ini ya. Saya nanti mungkin temanya tentang wireless sensor aja ya. Nanti silahkan dijabarkan di dalam bentuk tulisan. Nanti instruksinya akan saya taruh di Google Classroom besok ya. Jadi sekarang kawan-kawan yang belum masuk silakan masuk ya. Silakan masuk ke Classroom. Di Classroom itu nanti ya silakan login ya gitu. Login, ada
kode yang harus dimasukkan, ya. Kodenya itu ini saya tulis di bagian chat ya. Terus daftarlah sebagai student di sana, ya. Baru nanti semua materi yang saya sampaikan itu ada di sana, bisa di-download, ya. Termasuk nanti video ini pun nanti saya akan upload dan linknya ada di situ, ya. Nanti silakan masuk aja ke classroom.google ya, gitu. Nanti tinggal add class, terus masukin kode yang saya sampaikan ini, ya, kayak gitu. Silakan copy paste code-nya. Tapi saya lewat proses juga udah saya kasih kodenya, ya. Jadi mungkin itu saja ya. Kita udah ketemu 3 kali nih, ya, di perkuliahan saya cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Nggak ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada saya cukupkan. Nanti silakan browsing ke Classroom besok, ya, gitu. Atau hari ini juga nggak apa-apa kalau ada waktu, ya. Nanti tugasnya berapa lama atau ujian itu berapa lama harus dikumpulkan, nanti akan saya berikan infonya di Classroom besok, ya, gitu. Oke, gitu saja ya malam ini. Sudah 9:30. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan ya dalam pertemuan ini. Kapan-kapan lah kita perlu ketemu ya di Kopi Darat nanti kalau situasi sudah aman gitu. Kalau kawan-kawan perlu konsultasi terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan IoT, computer vision, networking, silahkan aja kontak saya ya gitu. Ya, nanti email saya ada tuh di situ ditulis ya. Ya, silakan kontak saya lewat email itu. Ya. Begitu juga nanti pas lagi mengumpulkan ujiannya juga saya minta dikumpulkan ke email yang ini nih yang ada di bawah, gitu, yang ada di bawah. Mana tangan saya? Gitu. Ya, begitu kira-kira. Ya, itu saja ya. Saya cukupkan perkuliahan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.